wabarakatuh. Saya bernama Kana Sylvia dengan NIM 2019-143574. Kali ini saya akan membahas materi pertama yang berjudul Sistem Kekerabatan. Sistem kekerabatan. Pengertian sekelompok kekerabatan merupakan deskripsi mengenai suku bangsa tertentu. Perwakilan merupakan unsur universal yang dilakukan oleh masyarakat di dunia. Perkawinan bukan termasuk ke dalam kebudayaan universal saja, tetapi diperinci dalam kompleks budaya dan kompleks sosial seperti lamaran, upacara pernikahan, perayaan, mas kawin, harta pembawaan pengantin wanita, adat menetap sesudah menikah, dan lain-lain. Dan pada slide kedua, saya akan menjelaskan apa itu pembatasan jodoh dalam perkawinan. Apa yang membatasi seseorang dalam hal memilih jodoh dan dalam suku tertentu. Ada juga yang mengenai rumah tangga dan keluarga inti. Baiklah, pada materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh perwakilan dari kelompok kami. Pada Alessia, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alenur Ulfa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kelompok kekerabatan. Menurut J.P. Murdoch dalam Kuncaraningrat, suatu kelompok adalah suatu kesatuan individu yang terikat oleh paling sedikit 6 unsur sebagai berikut. Yang pertama, suatu sistem norma-norma yang mengatur kelakuan warga kelompok. Yang kedua, suatu rasa kepribadian kelompok. Yang ketiga, kegiatan berkumpul dengan anggota kelompok secara berulang-ulang. Yang keempat, suatu sistem hak dan kewajiban yang mengatur interaksi antara anggota kelompok. Yang kelima, suatu pimpinan atau pengurus yang mengorganisasikan kegiatan kelompok. Yang keenam, suatu sistem hak dan kewajiban bagi para individu terhadap sejumlah harta produktif, harta konsumtif, atau harta pustaka tertentu. J.P. Murdoch dalam Kuncaraningrat mengkategorikan kelompok kekerabatan berdasarkan fungsi sosial dari kelompok kekerabatannya menjadi 3, yaitu yang pertama, corporate kin group atau kelompok kekerabatan berkorporasi, yang kedua, occasional kin group atau kelompok kekerabatan kadangkala, yang ketiga, circumscriptive kin group atau kelompok kekerabatan menurut adat. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dini Eka Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Eka Nadia, NIM 2019-143373. Di sini saya akan membacakan materi tentang komunitas. 1. Pengertian komunitas. Komunitas merupakan kesatuan sosial yang terjadi bukan karena adanya ikatan kekerabatan, tapi karena ikatan tempat kehidupan. Contoh komunitas besar dalam sebuah negara, kota, provinsi. Contoh komunitas kecil, bentuk solidaritas. Sistem 2. Sistem religi. Menurut Haviland, kepercayaan dan pola perilaku yang diusahakan oleh manusia untuk menangani masalah penting yang tidak dapat dipecahkan dengan menggunakan teknologi dan teknik organisasi yang diketahuinya. Yang ketiga, unsur religi. 1. Emosi keagamaan, getaran jiwa yang pada suatu ketika menghinggapi seseorang manusia dalam jangka waktu hidupnya, mungkin hanya berlangsung beberapa detik saja. 2. Sistem keagamaan, berwujud gagasan atau pemikiran manusia menyangkut tentang sifat Tuhan, tentang wujud dalam alam gaib, dan sebagainya. 3. Upacara keagamaan, wujud aktivitas dalam melaksanakan ibadah kepada Tuhan. 4. Peralatan upacara keagamaan, tempat, peralatan yang digunakan, serta para pelaku. 5. Kelompok atau umat keagamaan, keluarga inti, kelompok kekerabatan, komunitas, organisasi, gerakan religi. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Kurniawan, NIM 2019-143381. Baiklah, di sini saya akan lanjutkan materi dari kelompok kami. Sistem religi. Menurut Haviland, kepercayaan dan pola perilaku yang diusahakan oleh manusia untuk menangani masalah-masalah penting yang tidak dapat dipecahkan dengan menggunakan teknologi dan teknik organisasi yang diketahuinya. Unsur religi.
1. Emosi keagamaan. Gemetaran jiwa pada suatu ketika pernah menghadapi seseorang manusia dalam jangka waktu hidupnya. 2. Sistem keagamaan. Berwujudnya gagasan atau pikiran manusia yang menyangkut tentang sifat Tuhan, tentang wujud dalam alam gaib, dan sebagai berikut. 3. Upacara keagamaan. Wujud aktivitas dalam melaksanakan ibadah kepada Tuhan. 4. Peralatan upacara keagamaan, tempat, peralatan yang digunakan, serta para pelaku. 5. Kelompok atau umat keagamaan. Keluarga inti, kelompok kerabatan, komunitas, organisasi, gerakan, dan religi. Kepada moderator, saya kembalikan. Perkenalkan, nama saya Dea Fitianwa, NIM 2019 143596. Saya akan lanjutkan membaca materinya, yaitu antropologi psikologi. Menurut Ember dan Ember, sebuah studi yang dilakukan oleh para antropologi yang tertarik pada perbedaan psikologis di dalam suatu masyarakat, sehingga dikenal dengan psikologi lintas budaya. Penelitian yang dilakukan oleh Paul Ekman mengenai senyuman. Metode dalam antropologi dan psikologi. Metode tes proyektif. Tes yang digunakan untuk menganalisa kepribadian seseorang, melihat kecemasan seseorang, alam bawah sadar yang bekerja. Berbagai tes yang digunakan dalam tes proyektif, seperti tes Rorschach, Baum test, TAT, HTP, DAP, SSCT, Warteg. Riwayat hidup. A. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan semua keterangan yang pernah dialami oleh individu. B. Mengetahui gejala sosial yang terjadi, masalah individu dalam masyarakat. Metode wawancara. Analisis mimpi. A. Banyak digunakan dalam psikoanalisa. B. Menyampaikan apa yang terjadi dalam mimpi. Pengumpulan folklore. A. Sebuah adat istiadat dan pengetahuan seperti mitos, dongeng, tahayul, tebak-tebakan, dan permainan yang hidup dalam masyarakat. B. Terdapat 4 fungsi: sistem proyeksi, alam pengesah kebudayaan, alam pedagogis, alam pemaksa berlakunya norma masyarakat, dan pengendalian masyarakat. Survei lintas budaya.